Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NLP 74103 mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami, Bapak Rengga Asmara. Di sini di pertemuan yang ke-26 kita akan membahas mengenai manage subprogram. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membedakan sistem privilege dengan object privilege, membedakan hak invokers dengan hak definers, mengidentifikasi view dalam data dictionary untuk memanage objek yang tersimpan, mendeskripsikan bagaimana untuk mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Privilege yang dibutuhkan: sistem privilege, dbagrant, create any procedure, alter any procedure, drop any procedure, execute any procedure. Dan object privilege, owner grant, hanya execute. Memberikan grant access kepada data, akses langsung, grant select on employee to scope. Akses secara tidak langsung, grant execute on query emp to grant. Menggunakan hak invoker, prosedur execute dengan privilege dari user. Create prosedur query employee PID in employee.employee _id %type, pname out employee.lastname %type, psalary out employee.salary %type, pcom out employee.commission-based %type, out id current user is begin select lastname salary commission-based into pname salary pcom from employee where employee id sama dengan PID. Mengatur objek PLSQL yang tersimpan dari general information, source code, pcode, debug information, compile error, dan juga parameter. User object, kolom, dan kolom description, object name, nama dari suatu objek, objek ID, internal identifier dari untuk suatu objek, object type, tipe dari suatu objek, sebagai contoh tabel, prosedur, function, package body, dan trigger. Created, tanggal pada saat objek dibuat. Last detail time, tanggal pada saat objek terakhir kali dimodifikasi. Timestamp, tanggal dan waktu pada saat objek terakhir kali di compile. Status, valid atau invalid. Daftar semua prosedur dan juga function. Select object name of object type from user object where object type in procedure function ordered by object name. Maka akan tampil seperti yang terlihat pada gambar. User source, data dictionary view. Kolom dan kolom description, nama adalah nama dari suatu objek, type, jenis objek, sebagai contoh prosedur, function, package atau package body, line, jumlah baris dari suatu source code, text adalah teks dari baris suatu source code. Daftar dari kode dari prosedur dan function. Select text from user source where name sama dengan query employee ordered by line, dan hasilnya akan terlihat seperti pada gambar. User error, kolom dan juga kolom description. Name merupakan nama dari objek, type jenis dari objek, sebagai contoh prosedur, function, package body, dan juga trigger. Sequence merupakan sequence number untuk pengurutan. Line, jumlah baris dari source code di mana error muncul. Position merupakan posisi dari baris di mana error muncul. Dan text merupakan teks dari pesan error. Mendeteksi completion error, ya contoh
Create or replace procedure log execution is begin input into log table user ID log date value user used dan end slash daftar compilation error dengan menggunakan user error select line garis miring position post text from user error where name log execution or read by line dan hasilnya akan terlihat seperti gambar. Daftar compilation error dengan menggunakan show error procedure log execution dan hasilnya akan terlihat seperti pada gambar. Describe dalam ISQL Plus. Describe query employee, describe adapt, describe text dan hasilnya akan terlihat seperti pada gambar. Debugging PLSQL program unit. DBMS output package mengakumulasi informasi ke dalam suatu buffer, mengizinkan retrieval dari informasi dari buffer. Autonomous procedure dipanggil sebagai contoh meneruskan output ke dalam log tabel. Software yang menggunakan DBMS debug adalah procedure builder dan third party debugging software. Kesimpulan dari bab ini, seperti yang dijelaskan pada gambar. Overview dari bab ini. Demikianlah penjelasan dari praktikum bab ke-26. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Selanjutnya kita akan membahas mengenai soal-soal dari praktikum bab ke-26. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Langsung saja kita masuk ke SQL Plus, login sebagai HR. Kita ketikkan di workspace, maka kita ketikkan select listing job ID dari tabel employee, di mana hire date merupakan bulan kurang dari 6 dan juga hire date tahun lebih dari sama dengan 1990 dan juga kurang dari sama dengan 1991. Saja kita execute. Di sini ditampilkan job ID, yakni ID Prop, sesuai dengan soal. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Buat query gabungan untuk menampilkan persentase kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50 dan 110 diberikan kenaikan 5%, 60 diberikan 10%, 20 dan 80 diberikan 15%, 90 tidak diberikan kenaikan. Kita ketikkan scriptnya dalam workspace. Kita select case employee departemen ID saat departemen 10 dinaikkan 5% dan departemen 50 juga dinaikkan 5% dan seterusnya. Dan
employee ID, salary, case. Pada saat departemen 10 dinaikkan 5% dari gaji, dan pada saat departemen 50 naikkan 5% dari gaji, dan seterusnya. Ambil dari tabel employee, kita execute. Di sini ditampilkan kenaikan gaji, employee ID, salary, dan juga new salary. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Soal nomor 3, kita ketikkan query SQL nya dalam workspace. Kita select last name dan juga salary dari tabel employee, dimana row 6 kurang dari sama dengan 3, kemudian order by salary secara menurun. Kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai dan juga salary yang diurutkan berdasarkan gaji tertinggi, yang diurutkan secara menurun sejumlah 3 pegawai. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Kita ketikkan query di workspace. Kita select campaign number dan juga e-name dari tabel Scott, EMP, inner join Scott, dep pada edepno dan ddepno, dimana delog sama dengan Boston or our delog California. Kita execute. Mohon maaf, kita harus login sebagai user Scott. Kita execute sekali lagi. Di sini tidak ada data yang ditampilkan. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Job ID assignment, urutan dari tinggi ke rendah. Kita terlebih dahulu login sebagai R. Kemudian kita tekan query dalam workspace. Kita select last name dan juga job ID, juga salary dari tabel employee, where is salary, select min salary dari tabel employee, where lower job ID assignment, group by last name, job ID dan juga salary, order by salary descending. Kita execute. Di sini ditampilkan last name, job ID dan juga salary yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager.
Untuk selanjutnya kita ke soal nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Kita ketikkan query-nya dalam workspace dengan clause with type cost as select data department name sum as salary as dev total from department join employee on department ID kemudian select sum department total dibagi 8 as dev FAG from dev cost. Select dev cost per dev total, select dev AVG from top 8 ordered by dev total secara descending. Kita execute, akan ditampilkan nama departemen dan juga total gaji yang di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Ini departemen sales dan juga departemen shipping. Demikianlah pembahasan soal-soal dari praktikum bab 26. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.